Baik anak-anak, hari ini kita masuk pada materi yang kelima untuk kelas 9 dengan judul kebebasan yang bertanggung jawab. Baiklah, sering kita lihat pada zaman sekarang orang-orang sering menyalahartikan dari kata kebebasan bertanggung jawab ini. Terutama dalam kata kebebasan. Orang-orang menganggap bebas, itu artinya ya bebas sesuai dengan hak dia. Memang benar. Mereka bebas melakukan segala sesuatunya. Tetapi bebas yang dimaksud itu bukanlah bebas yang dapat merugikan orang lain, melainkan tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, dapat kita lihat pengertiannya dalam slide ini, yaitu kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ingat, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara tanggung jawab adalah kemampuan untuk menanggung risiko atas suatu perkataan dan perbuatan. Jadi, kebebasan yang bertanggung jawab adalah kemampuan seseorang dalam menentukan sikap untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, dapat digarisbawahi, bagi orang lain, sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, berdasarkan hati nurani yang benar. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang tidak merugikan diri kalian sendiri dan juga merugikan orang lain, dan siap bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan dengan kata kebebasan yang kalian kerjakan tadi. Dapat kita lihat pada slide ini juga terdapat beberapa gambar. Ada 3 gambar di sini, sebenarnya banyak yang mau Ibu masukkan, tapi 3 gambar saja menjadi contoh utamanya. Dengan dewasa ini banyak remaja yang ingin menikmati kebebasan mereka sebebas-bebasnya. Banyak di antara mereka yang mengekspresikan kebebasan secara salah dan tidak bertanggung jawab. Misalnya, mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang. Itu dapat kita lihat pada gambar nomor 2. Gambar nomor 2 ini menggambarkan orang yang sudah mengonsumsi obat-obatan dan kemudian meninggal. Dengan kebebasan yang diberikan kepadanya, dia menyalahgunakannya, sehingga dia mengonsumsi obat-obatan yang berdampak negatif baginya. Dampaknya bagi dia meninggal. Dan hal ini juga berdampak bagi orang lain, terutama keluarganya. Keluarganya menderita atas kehilangan dari salah satu anggota keluarganya akibat dari kebebasan yang dia lakukan. Di sini kita juga diajarkan bahwa kebebasan yang dimaksud itu adalah kebebasan yang dapat menguntungkan dia. Ini malah merugikan dia. Seandainya dia tidak mengonsumsi narkoba ini tadi, dia tidak akan kehilangan nyawanya dan orang tuanya juga tidak kehilangan dia. Begitu pada gambar nomor 2. Dan kita juga sering melihat kejadian-kejadian siswa yang menyalahkan kegunaan kebebasannya dengan melakukan tawuran. Sering sekali teman kalian sendiri juga pasti mengalami, bahkan mungkin kalian juga pernah mengalaminya. Tawuran. Memang sekolah juga keluarga kalian memberikan kebebasan bagi kalian untuk berteman, untuk bersekolah, tetapi tidak untuk melakukan tawuran dengan kawan-kawan kalian yang ada di sekolah. Kalian dengan melakukan tawuran, kalian sering sekali siswa itu menganggap, loh, aku memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapatku, aku memiliki kebebasan untuk membela sekolah jadi tidak masalah untuk tawuran. Itu salah. Tidak, kebebasan yang dimaksud tidaklah demikian. Jika memang ingin membela sekolah, ya dengan cara berprestasi, seperti dengan mengikuti olimpiade melawan sekolah lain. Dengan itu kalian dapat mengungkapkan bagaimana
cara kalian membela sekolah kalian bila dianggap rendah oleh sekolah lain atau anak SMA lain, bukan dengan tawuran. Karena dengan tawuran justru mempersulit kalian dalam masa sekolah kalian nanti. Mulai dari ada beberapa yang kena tangkap polisi, sampai dengan ada yang meninggal dunia. Hal itu sering kita lihat dalam berita di televisi juga. Dan hal ini berdampak negatif juga bagi orang lain. Karena apa? Dengan kalian melakukan tawuran, itu artinya bisa jadi orang di sekitar kalian itu terkena benda-benda tajam yang kalian lemparkan pada saat tawuran itu. Sementara mereka tidak memiliki hubungan apapun dalam masalah kalian. Hal itu sudah merugikan orang lain. Sudah jelas akan hal itu. Dan pada gambar yang nomor pertama, hamil di luar nikah. Ini hal yang paling sering kita jumpai, terutama dalam berpacaran anak-anak sekolah zaman sekarang. Dengan diberi kebebasan untuk berpacaran, itu artinya berpacaran dengan sehat, bukan berpacaran dengan yang berlebihan, yang akhirnya berdampak bagi dirimu dan juga keluargamu. Dengan kebebasanmu yang melakukan pacaran yang dapat merusakmu sampai hamil di luar nikah, itu artinya kamu sudah merusak citra keluargamu juga. Dan itu sudah merugikan keluargamu. Mereka malu, kamu tidak lulus SMA, dan tidak waktunya untuk menikah kamu sudah dinikahkan. Bisa jadi banyak kejadian seperti itu juga. Atau mungkin ada juga yang tidak mengalami sampai dinikahkan. Tetapi hal itu sudah mencoreng nama baik keluarga kalian atau keluarga yang mengalami kejadian itu. Bukan hanya 3 hal ini saja, banyak masalah-masalah mengenai kebebasan yang disalahgunakan di dalam yang sering diekspresikan dalam kehidupan ini, seperti misalnya juga terjadinya pesta seks atau mungkin miras sampai bolos sekolah serta nyontek. Dan yang sering sekali tanpa kita sadari yaitu melawan orang tua dengan sikap perilaku negatif kita. Dapat kita lihat Ibu ada memberikan catatan kecil di sini mengenai kebebasan yang diinginkan dalam iman kita dalam Kristiani. Kebebasan Kristiani bukanlah kebebasan tanpa aturan ataupun kebebasan tanpa tanggung jawab. Kebebasan Kristiani memberikan kemungkinan bagi manusia untuk mengembangkan dirinya secara kreatif dalam menanggapi kehendak Allah yang tiada henti mencintai manusia sehingga memungkinkan manusia menguasai semesta secara bertanggung jawab dalam rangka mengembangkan dirinya. Itu terdapat dalam Gaudium et Spes 17. Jadi kebebasan yang diminta adalah kebebasan yang tidak merugikan orang lain, perlu digarisbawahi, dan tidak merugikan diri kita sendiri, melainkan kebebasan yang dapat kita tanggung jawabi untuk kedepannya. Tadi kita sudah membahas mengenai kebebasan yang bertanggung jawab, yang artinya bertanggung jawab memiliki manfaat, yaitu yang pertama akan lebih dihargai dan dihormati dengan kita sering bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan, atas kebebasan yang kita kerjakan. Kita akan lebih dihargai dan dihormati oleh orang-orang lain. Yang kedua, akan mendapatkan banyak kepercayaan. Jika kita melihat atau kita belajar dari orang lain juga, orang yang bertanggung jawab pasti akan mendapatkan banyak kepercayaan, mulai dari jika diberikan satu tugas yang kecil dan dia dapat menyelesaikannya dengan baik, dia akan dipercayakan lagi untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. Itu artinya dia diberikan kepercayaan yang dapat mengembangkan kemampuan dia kelak. Dan yang ketiga itu lebih berhati-hati dalam bertindak. Orang yang bertanggung jawab tentu akan berhati-hati dalam bertindak, karena dia akan memikirkan apa efek samping yang akan dia lakukan nanti.
Yang keempat, lebih fokus pada solusi dan juga pengembangan diri. Dan yang kelima, orang lain merasa lebih tenang dan nyaman ketika berada di samping kita. Ini adalah hal yang paling digarisbawahi adalah orang lain merasa lebih tenang dan nyaman ketika berada di samping kita. Baiklah anak-anak ibu, tadi juga ibu sudah menjelaskan di slide pertama dan kedua itu mengenai kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam melakukan segala sesuatunya, kita harus melakukannya dengan tanggung jawab yang besar. Dan walaupun kita bebas melakukan segala sesuatunya, tapi tidak merugikan orang lain. Dan dalam melakukan hal itu, kita harus tetap melihat dari sisi hati nurani kita. Jangan sampai menyampingkan hati nurani kita. Seperti yang dijelaskan dalam slide ini, manfaat hati nurani. Terdapat dalam Gaudium et Spes yang ke-16, dijelaskan bahwa di lubuk hati nuraninya, manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaatinya. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan untuk menghindari yang jahat. Bila mana perlu suara hati itu menggemakan di dalam lubuk hatinya, jalankanlah ini, elakkanlah itu. Sebab dalam hatinya, manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu, dan menurut hukum itu pula, ia akan diadili. Hati nurani ialah inti manusia yang paling rahasia. Sanggar sucinya, di situ ia seorang diri bersama Allah, yang sapaannya menggema dalam batinnya. Berkat hati nurani dikenallah secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, umat Kristiani bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran, dan dalam kebenaran itu memecahkan sekian banyak persoalan yang timbul baik dalam hidup perorangan maupun hidup kemasyarakatan. Oleh karena itu, semakin besar pengaruh hati nurani yang cermat, semakin jauh pribadi-pribadi maupun kelompok-kelompok menghindar dari kemauan yang membabi buta, dan semakin mereka berusaha untuk mematuhi norma-norma kesusilaan yang objektif. Akan tetapi, tidak jaranglah terjadi bahwa hati nurani yang tersesat karena ketidaktahuan yang tak teratasi tanpa kehilangan martabatnya, tetapi itu tidak dapat dikatakan tentang orang yang tidak peduli untuk mencari apa yang benar serta baik, dan karena kebiasaan berdosa, hati nuraninya lambat laun hampir menjadi buta. Sudah dijelaskan dalam slide ini mengenai manfaat hati nurani. Karena sering kita mengabaikan hati nurani kita dalam melakukan sebuah kebebasan, dalam melakukan tindakan yang bebas dan tanpa memperdulikan hati nurani kita, dan lupa dengan tanggung jawab kita. Kita sudah baik, dalam slide sebelumnya ada ibu berikan salah satu nats Alkitab. Dalam nats itu menjelaskan bagaimana kebebasan yang diinginkan Tuhan sebenarnya. Sebab sebagai penerima anugerah yang begitu mulia, orang percaya punya tanggung jawab supaya tidak menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Itu dapat kita lihat dalam Galatia 15 ayat 13. Tanggung jawab tersebut akan selalu mempertimbangkan dua hal, yaitu berguna dan membangun sebagai acuan dalam menggunakan kemerdekaan secara bijak. Hal ini menjadi penting lantaran kelak orang percaya harus mempertanggungjawabkan kebebasannya di hadapan Tuhan. Dan nats pendukung itu dapat kita lihat pada slide sebelumnya. Dan dalam slide ini, Ibu ada memberikan tugas dari materi kita hari ini. Apa arti kebebasan yang bertanggung jawab? Contoh-contoh kebebasan yang tidak bertanggung jawab, pengertian dari hati nurani, serta beberapa tokoh yang menurut kamu memiliki hati nurani yang patut dicontoh, baik dari tokoh
Alkitab maupun tokoh-tokoh artis atau mungkin Pak Presiden atau siapapun yang kalian rasa cocok menjadi panutan untuk kalian. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Sekian dari Ibu, terima kasih.